Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini Pak Pras akan melanjutkan materi keagamaan Katolik, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang riwayat hidup Santo Santa atau orang-orang kudus. Minggu lalu kita membahas riwayat hidupnya Santa Angela Merici. Untuk kali ini kita akan membahas riwayat hidup dari Santo Bartolomeus, Rasul. Ini. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami pula untuk mengampuni yang bersalah kepada kami. Semoga Engkau mengabulkan setiap niat permohonan kami demi memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan mengupas riwayat hidup dari Santo Bartolomeus. Bartolomeus adalah salah seorang dari ke-12 rasul. Dalam Alkitab, ia disebut sebagai Nathanael, atau Nathanael Bartolomai, Nathanael anak Ptolemeus. Itu. Nama Nathanael hanya disebutkan dalam Injil Yohanes. Dalam Injil-Injil sinoptik, Injil sinoptik apa saja? Ayo, apakah ada yang masih ingat? Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Dalam Injil-Injil sinoptik, ia disebut sebagai Bartolomeus dan selalu disebutkan bersama dengan Filipus. Sedangkan nama Nathanael tidak pernah disebut. Sebaliknya, dalam Injil Yohanes, Filipus dan Nathanael disebutkan bersama, tetapi nama Bartolomeus tidak pernah disebut. Jadi kalau di dalam Injil-Injil sinoptik, 3 Injil sinoptik itu, nama Bartolomeus itu disebut. Namun di dalam Injil Yohanes, nama Nathanael itu yang disebutkan sebagai pengganti nama Bartolomeus. Sebenarnya sama, satu orang itu. Nathanael, Bartolomeus itu sama, satu orang. Cuma penyebutannya di dalam 4 Injil itu tadi, yang 3 diantaranya menyebut dengan nama Bartolomeus, sedangkan Injil Yohanes menyebut Bartolomeus dengan sebutan lain yang bernama Nathanael. Bartolomeus berasal dari Kana di daerah Galilea, seperti kebanyakan murid Yesus yang lainnya. Ketika diajak oleh temannya yang bernama Filipus untuk menemui Yesus dari Nazaret, Nathanael awalnya bersikap skeptik. Bersikap skeptik itu maksudnya bersikap tidak peduli, atau menolak, itu tidak mau tahu, skeptik. Masa sih Yesus dari Nazaret itu anak Allah, seperti itu skeptik, tidak mudah percaya, tidak mempercayai. Para pakar, kalau dalam dunia kitab suci sekarang ini, banyak sekali pakar kitab suci, ahli kitab suci yang di Roma sana. Para pakar atau ahli kitab suci meyakini bahwa perkataan Yesus mengenai Nathanael yang di bawah pohon ara itu merupakan istilah yang bermakna mempelajari Taurat. Jadi Yesus pernah berkata kepada Nathanael bahwa ini di bawah pohon ara. Ini meyakini perkataan Yesus mengenai Nathanael di bawah pohon ara, ketika mereka berada di bawah pohon ara. Itu maknanya mempelajari Taurat. Sejak saat itu, sejak Yesus
berkata kepada Bartolomeus itu tadi, Bartolomeus mengikuti Yesus hingga Yesus wafat disalib dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Jadi dijak omong-omongan, diajari banyak hal sama Kristus ya. Lalu ini ada seseorang yang bernama Eusebius ya, dari Kaisarea menulis dalam Ecclesiastical History pasal 5 ayat 10 itu menuliskan bahwa setelah kenaikan Yesus, Bartolomeus pergi ke India sebagai misionaris, di mana Bartolomeus itu meninggalkan sebuah salinan Injil Matius. Ini, jadi setelah Yesus bangkit, Bartolomeus itu pergi ke India menjadi misionaris dan meninggalkan salinan Injil Matius di India di sana. Ya. Eusebius dari Kaisarea itu adalah seorang penulis ya, penulis sejarah. Lalu kemudian ada tradisi lain yang mencatat bahwa Bartolomeus pergi sebagai misionaris ke Ethiopia, Mesopotamia, Partia, dan Likaonia. Ya, ada tradisi lain yang menyebutkan bahwa Bartolomeus pergi ke daerah-daerah ini ya. Ethiopia itu ya daerah Afrika sana, Mesopotamia ya sekitaran Mesir Timur Tengah, Partia itu ya daerah-daerah Turki, Likaonia ini juga sekitar Timur Tengah itu ya. Rasul Bartolomeus bersama Rasul Yudas anak Yakobus ya. Ini bukan Yudas Iskariot loh ya. Yudas Iskariot sudah tidak termasuk dalam 12 rasul sekarang. Sudah tidak termasuk. Jadi Yudas anak Yakobus. Ini Rasul Bartolomeus bersama Yudas anak Yakobus dikenal sebagai pembawa kekristenan ke Armenia pada abad ke-1 Masehi. Abad ke-1 itu ya tahun 1000 gitu ya. Ya, abad ke-1. Armenia itu di mana sih? Armenia itu di daerah Turki kalau tidak salah ya. Yang sekarang disebut dengan Turki atau daerah Turki. Itu. Karena keduanya, Rasul ini dianggap sebagai santo pelindung bagi gereja apostolik Armenia di Turki. Jadi Rasul Bartolomeus dan Rasul Yudas anak Yakobus ini menjadi santo pelindung bagi gereja apostolik. Tahu apostolik itu apa? Apostolik itu adalah kerasulan, gereja apostolik, gereja rasul. Ya. Lanjut. Dikabarkan Bartolomeus mati sebagai martir di Albanopolis di Armenia. Jadi mati di sana, sebagai martir. Menurut satu riwayat, Bartolomeus ini dipenggal kepalanya. Tetapi ada tradisi lain yang lebih populer menyatakan bahwa Bartolomeus ini dikuliti hidup-hidup ya. Jadi masih hidup seger gitu, dikuliti, kulitnya disiseti gitu atau gimana ya bahasa Indonesianya, dikuliti ya itu. Dan disalib dengan kepala di bawah. Ini dikuliti, jadi kulitnya dikelintei. Ya. Masih hidup ini, masih seger ini, kulitnya dikelintei. Ya, dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepala di bawah. Karena apa? Karena mempertahankan iman akan Kristus. Ya. Karena di Albanopolis di Armenia ini masih banyak sekali orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Ya, ini Bartolomeus.
ya, mati sebagai martir. Dikatakan bahwa Bartolomeus telah membawa Polinius, raja Armenia, menjadi penganut Kristen. Akibatnya, Astyages, saudara laki-laki Polinius, menyuruh Bartolomeus dihukum mati. Ya, ini penyebabnya Bartolomeus mengajak Polinius atau raja Armenia menjadi pengikut Kristus. Nah, akhirnya Bartolomeus dibunuh itu tadi ya, dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepala berada di bawah, dibalik ya. Pada abad keempat, jenazah Bartolomeus itu dipindahkan ke sebuah gereja di Roma, di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Tiber. Jadi pada abad keempat tahun 400 ya. Tahun 400-500 ya. Pada abad ke-13 tahun 1300, biara Saint Bartholomew Monastery didirikan di Armenia, tempat kemartiran Rasul Bartolomeus di provinsi Vaspurakan di Greater Armenia, sekarang bagian tenggara Turki. Itu ya. Gereja Katolik saat ini merayakan pesta Santo Bartolomeus pada setiap tanggal 24 Agustus. Tuh ya. Sekilas dari riwayat hidup Santo Bartolomeus. Semoga kita semua bisa meneladani kehidupan Santo Bartolomeus yang mewartakan Injil kebaikan, mewartakan kebaikan pada orang lain, supaya mereka pun juga bisa berbuat baik kepada yang lainnya. Baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bimbinglah kami, ya Bapa, melalui perantaraan tangan-Mu, agar kelak kami dapat meraih cita-cita kami, serta kami dapat mengamalkan kebaikan kepada sesama kami, seperti teladan orang-orang kudus-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, itu tadi yang bisa Pak Pras sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Pras mohon maaf, dan Pak Pras sampaikan terima kasih. Semoga kalian di rumah sehat selalu bersama keluarga ya. Berkah dalam